Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 4, yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 11 Kota Tangerang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tangerang 4. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kita dapat hadir dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4. Marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pembawa acara, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 4, acara yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11, acara selanjutnya yaitu tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Megah Trisnawati. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 4 yang akan diwakili oleh Ibu Listria Yohana SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih.
kasih Bunyaya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya Guru CGP, Ibu Penti, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam mendampingi kegiatan diseminasi budaya positif dari guru penggerak. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. CGP adalah program pemerintah yang dimana para CGP ini adalah guru-guru hebat yang bisa mengaktualisasikan kegiatannya, seluruh tenaga dan pikirannya untuk mengikuti program ini. Bukan kegiatan sembarangan, karena di sini banyak menyita waktu, tenaga dan juga pikiran. Saya sangat mengapresiasi atas nama mewakili kepala sekolah, saya sangat mengapresiasi kegiatan CGP ini. Dan alhamdulillah di Tangerang 4 itu ada 3 guru CGP yang mudah-mudahan di sini nanti bisa menularkan seluruh ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang ada di sini. Dan teman-teman juga saya berharap dukungan semuanya warga sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu para guru-guru CGP yang hebat ini. Mungkin CGP itu kan ada ininya ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu bukan satu hal yang mudah, tetapi insya Allah dari para CGP yang ada di Tangerang 4 akan bisa melaluinya dengan penuh semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa juga makan yang teratur dan juga minum air putih yang banyak supaya oksigen tidak berkurang dari pikiran dan otak kita. Mungkin itu saja dari saya. Ada pantun sedikit. Supangat ke pasar, lihat Satpol PP. Beli buku, siswanya aktif. Semangat para guru CGP. Tularkanlah budaya positif. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat, selalu menjaga kesehatan supaya berhasil sampai nanti bulan Desember. Ya, akhir saya ini dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup CGP. Hidup. Terima kasih banyak Ibu Lisria atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Ibu Fenti Fitrianti SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti jauh akhir kita mendapatkan syafaat-syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman hebat saya di Tangerang 4 ini.
saya, Teti Fitrianti, guru kelas 2B, hari ini ingin melakukan diseminasi aksi nyata saya pada 2 bulan kebelakang kemarin. Saya telah mempelajari materi ini di modul 1.4 calon guru penggerak. Baik, untuk hari ini saya akan memaparkan isi aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir ketujuh, segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma belajar. Coba saya mau tanya sama teman-teman hebat saya, apa sih paradigma belajar ini? Siapa yang tahu paradigma belajar? Ada yang tahu kan guru-guru hebat? Paradigma belajar? Ada? Iya Bu Yaya? Betul ya. Jadi perubahan paradigma belajar itu adalah suatu cara pandang kita dalam proses pembelajaran ya. Tentunya pada proses pembelajaran pada saat kita mengajar di kelas. Next. Paradigma pembelajaran. Di sini ada tuh teaching and learning paradigma, bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Tadi sudah dijawab oleh Bu Yaya. Bu Yaya, kamu keren ya Bu Yaya. Oke, lanjut. Dualisme paradigma pembelajaran. Di sini ada paradigma lama, percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Guru dipandang sebagai sosok yang paling tahu, yang ibaratnya seperti ceret. Tahu ceret, ibu-ibu? Ceret itu tempat air ya, teko ya, ceret. Ya, ceret. Penuh dengan berisi ilmu. Sementara siswa itu kita ibaratkan sebagai gelas kosong. Gelas yang kosong ya, yang tadinya mungkin belum dikasih air ya, belum ada ilmunya. Setelah guru memberikan ilmu, masukkan tuh air ke dalam gelas tersebut. Artinya peserta didik ini ada ibarat gelas kosong yang harus dituangi ilmu oleh guru. Jadi tugas guru itu memberikan ilmu kepada peserta didiknya, yang membimbing dan memberikan ilmu. Lalu dalam paradigma pembelajaran yang baru di sini, peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif. Student centered learning ya, bukan hanya diberitahu oleh guru, tapi siswa diajak atau diberi kesempatan untuk belajar, mencari tahu sendiri. Jadi memang untuk pembelajaran kita yang untuk kurikulum merdeka sekarang, siswa itu semua dituntut untuk mandiri, aktif, bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi bukan saja gurunya, mungkin pada saat dulu zaman kita, zaman tahun 90-an mungkin ya, pembelajaran itu yang difokuskan guru yang aktif, bukan siswanya. Tapi untuk sekarang siswa diberikan kebebasan untuk aktif, mencari tahu apa sih, mungkin dengan cara murid-murid itu bertanya dengan teman sebayanya mungkin, atau mencari tahu dia bertanya kepada gurunya atau kepada guru yang lain. Itu seperti itu. Next. Disiplin positif. Siapa yang tahu disiplin positif, teman-teman hebat? Siapa yang bisa jawab? Disiplin positif, Bu Mega? Ya. Menurut saya disiplin positif itu cara menerapkan siswa disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak supaya mandiri. Jadi melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sokongan, ancaman maupun hadiah. Itu menurut saya disiplin positif. Oke. Ya. Terima kasih Bu Mega. Ya. Baik, coba kita lihat ya, betul atau tidak nih jawaban dari Bu Mega. Kita lihat. Teng tuh, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming
ya, iming-iming hukuman atau sogokan atau ancaman maupun berupa hadiah. Ya, selain itu penerapan disiplin positif juga dapat mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan terakhir ini juga dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari tanggung jawab mereka berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi kita sebagai guru sekarang udah tidak zamannya lagi memberikan hukuman terhadap siswa. Pada zaman saya di sekolah, kita nggak ngerjain PR aja. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan ya, bapak ibu mungkin pernah merasakan waktu dulu di saat kita sekolah tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi? Kita diberikan hukuman, nulis 1 lembar buku. Saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1 lembar. Kadang-kadang dipukul tangannya, seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi hukuman tersebut, ya. Serta untuk yang sogokan, misalkan murid punya rasa salah atau pernah melakukan kesalahan, murid tersebut mendekati guru kelasnya. Dia tahu guru kelasnya senang makan coklat, disogok aja dengan coklat. Itu bagus tidak seperti itu? Tidak bagus nih Bapak Ibu. Jadi kita pun sebagai guru jangan mentang-mentang saya suka coklat diterima aja tuh, dan merasa anak itu berpikir gini, tuh kan bu guru aku mah dikasih coklat juga udah oke-oke aja, dan saya tidak harus minta maaf yang panjang lebar gitu kan. Jadi cukup selesai seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Ancaman juga tidak boleh. Awas kamu ya, nanti dengan kalimat awas itu sudah mengancam. Awas kamu, nanti ibu laporkan kamu pas sekolah. Awas kamu, saya laporkan kamu dengan orang kamu. Itu pun tidak boleh. Ya, kita harus apa? Melakukan hal-hal kebaikan di sini. Ya, terus memberikan suatu hadiah, misalkan. Mungkin pada saat itu gurunya lagi banyak permen di meja, banyak permen. Anak-anak siapa yang mau maju ke depan? Ayo silakan yang bisa maju. Nanti ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa bu guru? Permen. Ada maju semua ke depan. Ternyata pada suatu ketika guru itu tidak mempersiapkan itu. Nah anak ditanya lagi, anak-anak siapa yang maju ke depan? Ayo siapa berani? Gak mau lah bu. Jawab seperti itu. Kenapa sayang gak mau maju? Gak ada hadiah permennya. Aku maunya permen yang kayak kemarin, yang jeli-jeli seperti itu. Itu pun tidak bagus dan tidak mendidik. Ya, jadi kita biasa aja. Kalau kita mau memberikan reward, beri saja suatu apa reward. Anak-anak, kalau kalian bisa menjawab nanti ibu kasih nilai bagus. Udah cukup seperti itu. Atau enggak, ibu kasih bintang deh. Bikin bintang nggak lama kok di papan tulis. Kasih namanya, misalkan namanya Ani, misalkan. Ani kamu sudah baik hari ini. Kasih bintang yang besar. Dengan seperti itu dia senang. Hari ini yang baik lagi siapa? Misalkan Banu kamu hari ini punya nilai kebajikannya 2 loh, sudah mengerjakan PR dan membantu temannya, dapat bintangnya 2. Jadi kita nggak perlu memberikan permen ini buat kamu sayang, permennya jangan. Ya jangan seperti itu. Ya untuk guru-guru hebat sekarang kita tidak perlu melakukan hal demikian. Kita memberikan hal-hal yang baik positif terhadap peserta didik kita. Ya boleh dengan pujian, boleh pujian. Iya anak guru pinter. 100 buat anak bu guru, anak hebat. Mungkin anak diberi pujian seperti itu, dia udah senang banget gitu ya. Jadi kita nggak perlu memberikan suatu rewardnya barang ataupun apa. Saya yang khawatir gini, pada saat kita tidak siap, tidak ada reward tersebut, mereka udah akan ngedown, nggak akan mau lagi maju ke depan. Jadi rasa tanggung jawab mereka, rasa ingin mereka maju, berani, mandiri itu tidak ada, karena tidak ada iming-iming hadiah tadi. Makanya untuk kita sebagai guru kedepannya jangan melakukan hal-hal demikian ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah pinter mungkin ya, sudah pinter di atas saya sebagai CGP. Karena kan yang saya perhatikan di lingkungan sekolah ini tidak ada seperti itu. Semuanya melakukan hal kebajikan yang baik, positif. Ya tidak ada tuh saya perhatikan kelas-kelas tuh, di kelas-kelas nggak ada yang namanya guru nyediain berupa reward makanan ataupun berupa hadiah-hadiah lainnya. Next. Motivasi perilaku manusia. Siapa yang tahu nih? Teman-teman hebat. Motivasi perilaku manusia. Manusia Bu Irna mau jawab? Bu Ika? Apa motivasi? Motivasi itu sudah pasti dorongan ya. Dorongan, dukungan dari
kita sebagai pendidik, sebagai guru. Kayaknya teman-teman saya nih semua pada lemes ya. Coba kita ice breaking dulu sebentar yuk. Coba sekarang semuanya saya minta berdiri, semuanya berdiri. Saya punya ice breaking, memang simpel tapi seru juga sih ya ice breakingnya. Jadi hitungan 1, 2, jadi kata kuncinya 3, 6, 9. 3, 6, 9 kata kuncinya. Jadi setiap ketemu 3, tepuk tangannya. Sekali saja tepuknya. Setiap ketemu 6, tepuk tangannya. Jadi nggak usah jawab 3, 4, 5, 6 tepuk gitu. 7, 8, 9 tepuk. Paham ya Bapak Ibu ya? Coba kita mulai dari Bu Nabila yang di depan. Nih, muter ke sini ya. Oke, siap ya. Bu Nabila. Yang keras Bu Nabila. 1. Jangan tepuk, jangan tepuk. Yang tepuk itu kata kuncinya 3, 6, 9. Jadi 1, 2 dia bicara saja. 1, 2. Yang 3, 6, 9 tepuk tangan. Tepuk tangannya sekali saja. Oke? Ayo Bu Nabila, siap. Konsentrasi dimulai. 2, 3. Yang 3 jangan nyebut mereka. Iya, ayo konsentrasi Bu Leti. Lanjut Bu Leti. 7. 8. Belakang. Miss Anggi. Yang ke-9 Miss Anggi. Oke, ulang lagi coba yang cepat ya, yang cepat. Konsentrasi. Kita jangan memberikan ice breaking ini ke anak. Kadang-kadang kita suka ngomel anak-anak hitung aja nggak bisa. Kita nggak seperti itu. Ya, coba ayo konsentrasi. Oke, dari Bu Nabila, siap. 1, 2, 4, 5. 7. Oke, tepuk tangan untuk guru-guru hebat kita lengkap. Terima kasih. Duduk kembali Bapak Ibu. Lanjut, coba yuk. Motivasi perilaku manusia next. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Joseph. Sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Lalu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketiga motivasi ini ya tentunya mungkin Bapak Ibu sudah bisa berpikir mana sih yang harus kita pakai motivasinya tadi. Kita tidak perlu menggunakan motivasi yang berupa reward barang ya atau hadiah tadi. Kita cukup dengan reward murid-murid dengan ucapan kita, kamu keren, kamu hebat. Karena apa? Saya sudah melakukan di kelas saya seperti itu, mereka senang. Saya tidak perlu mengeluarkan permen ataupun coklat ataupun berbentuk barang-barang lainnya. Mereka sudah senang. Kita kasih dia semangat. Kita bisa tos dengan anak-anak. Artinya mereka merasa gini loh, kita sebagai guru masuk ke dalam dunia dia, dunia murid gitu kan. Kita belajar bukan saja kita sebagai guru tapi tenang di situ. Jadi siswa-siswi pun merasa happy pada saat belajar seperti itu. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ini kadang-kadang kebanyakan wali murid suka ikut campur juga nih Bapak Ibu ya. Terkadang gini, udah muridnya salah, anaknya salah, tapi kadang-kadang emaknya atau orang tuanya nggak menerima itu, tidak menerima kesalahan. Nanti di belakang bisa ikut wali murid nyogok-nyogok guru. Di sini tidak ada sokokan dan tidak boleh ya. Nyogok deketin gurunya, Bu anak saya tadi gini-gini, udah Bu ya ini buat Ibu. Jangan seperti itu. Kita sebagai guru harus punya rasa bertanggung jawab di kelas pada saat kita mengajar. Jangan oh iya kita mengajar seperti ini, anak seperti itu. Kita mau aja, udah jelas anaknya salah, kita mau diberikan reward sama orang tuanya. Kita juga sebagai guru harus merasa dihormatin juga. Jangan kita tidak seperti kayaknya tidak punya rasa hormat kayaknya guru di apalagi dikasih ini Bu buat Ibu seperti itu. Jangan seperti itu. Kita nggak punya harga diri. Ya, kita punya harga diri sebagai seorang guru. Boleh jual mahal nggak apa-apa, jual mahal sekalian gitu kan. Karena memang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu. Hukuman juga harus kita hindarkan.
Jangan sampai anak tidak mengejar PR, sana kamu berjemur di depan bendera, ya bendera. Sana kamu ngepel kamar mandi. Mungkin itu zaman dulu. Zaman dulu saya waktu SD tahun 90-an, sekarang udah zaman now, di mana anak-anak itu sudah canggih pemikirannya karena sudah adanya perkembangan teknologi. Ya, kita ngikutin perkembangan zaman. Ya, anak-anak itu kan tumbuh dengan kodratnya masing-masing, dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini ujian guru melihat anak peserta didik yang punya karakter yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan persepsi si A, si B, si C, itu tidak bisa. Kita ngikutin apa maunya mereka. Yang penting tujuan kita bisa kita tuju dengan cepat, dengan baik seperti itu, dan anak bisa mengikuti. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia ada berapa sih Bapak Ibu? Ayo. Kebutuhan dasar. Hidup. Kebutuhan hidup, ya. Terus. Yaitu kebutuhan hidup maksudnya. Apalagi Bapak Ibu? Ayo. Coba yang satu tadi kata Pak Didin, kebutuhan hidup. Coba kita buka, next. Ada nggak di salah satu? Bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kedua penguatan, ketiga merasa diterima, empat kebebasan, dan lima kesenangan. Dari lima kalimat ini, inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Gak mungkin manusia tidak makan. Di sini, menurut Dr. William Glasser, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, mungkin ada marah, ya. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Bisa saja frontal seperti itu, ya. Dia merasa karena kelima ini tidak dia dapatkan. Contoh, anak di rumah mempunyai hak, ya. Seperti kita juga, orang tua juga sama mempunyai hak dan kewajiban, itu sama. Jadi setiap individu atau setiap manusia, kita ingin kelima ini ada pada diri kita. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Di sini ada kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, makanan, kebutuhan akan rasa aman. Kira-kira kalau kita nggak makan bisa nggak sih hidup? Tidak bisa. Itu yang dikatakan tadi. Yang pertama ini kita harus bisa mempertahankan hidup kita. Kita butuh makan, butuh kesehatan diri kita. Ya, kita bisa makan enak, ya kan? Kita merasakan kenyamanan. Coba kalau perut kita lapar, kita nggak makan, apa yang kita rasakan? Mungkin tidak nyaman dalam segala apapun. Mau melakukan kegiatan apapun tidak akan merasa nyaman. Lalu penguasaan. Kebutuhan untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Biasanya nih anak-anak peserta didik ya, pengen banget kalau di kelas itu diakui sama gurunya yang berani-berani, yang hiperaktif biasanya. Kalau pada saat pembelajaran, siapa yang maju ke depan? Saya Bu, maju ke depan. Mau salah, mau enggak, judulnya sudah berani bertanggung jawab dia ke depan. Mau itu jawabannya salah, dia nggak peduli. Yang penting dia merasa, oh saya ingin diakui loh di sini. Saya yakin, saya percaya diri gitu ya. Dan dia merasa saya tuh sudah berani, sudah bagus gitu kan. Tapi memang betul siswa-siswi apalagi yang kelas 1, kelas 2 mereka punya rasa malunya luar biasa. Apalagi baru kelas 1 itu kan siswa baru yang baru kenal dan baru beradaptasi dengan teman-temannya. Mau maju saja mungkin takut, padahal tidak seperti itu. Kalau yang berani-berani dia akan maju
sendirinya ke depan gitu ya. Lanjut, merasa diterima kebutuhan yang bersifat psikologi seperti ingin tetap terhubung dengan orang lain. Kita ingin diakuin dimanapun kita berada. Murid ingin diakuin di kelas jadi muridnya. Guru juga sama. Seperti kemarin saya masuk kelas, murid saya lagi pada ramai gitu ya Bapak Ibu. Saya sudah duduk di meja saya, di kursi saya sudah duduk. Tapi anak tidak peduli dengan guru itu. Entah apa yang sedang mereka pikirkan, entah apa yang mereka sedang lakukan, mereka ramai pada saat itu. Saya perhatikan anak-anak, ibu sudah di depan, kaget semua. Nengok, iya bu, duduk langsung lari berangguran, pada duduk di kursinya masing-masing. Mau belajar anak-anak? Mau bu? Oke, baik, kalau belajar, coba ketua kelasnya siapkan dulu. Kita akan belajar seperti itu. Jadi di sini saya sebagai guru ingin diterima di kelas, ya. Terkadang jangan sampai gini loh, murid sendiri, saya kan wali kelasnya murid sendiri, malah senangnya sama guru bidang, Padahal kita sudah berusaha terbaik. Itu PR buat saya. Itu PR buat saya. Tapi saya yakin ya dengan bersabarnya saya, insya Allah lambat laun semua akan berubah. Karena kan hidup itu butuh proses. Anak belajar pun butuh proses. Apalagi kan ini tahun ajaran baru. Mungkin mereka juga baru beradaptasi dengan wali kelasnya, dengan saya sendiri. Yang kemarin itu kelas 1 wali kelasnya siapa, yang kelas 2 wali kelasnya saya. Mungkin dia juga ingin beradaptasi. Ini berarti seperti apa sih? Seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kita sama-sama ingin diterima. Murid ingin diterima di kelas sebagai murid kita. Saya juga ingin terima di kelas sebagai guru mereka. Seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia lagi nih yang keempat, ada kebebasan. Kebutuhan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Anak-anak sekarang belajar tidak bisa mengikuti apa kata hati kita. Pada saat pembelajaran di kurikulum merdeka, anak dituntut untuk mandiri, bertanggung jawab, benar kritis. Mereka mau bergotong royong, bekerja sama. Jadi pada saat belajar, kita perhatikan dulu nih kebutuhan anak, kemampuan anak. Kita buat kelas ini menjadi nyaman buat mereka. Kita pilih buat mereka mana yang ingin belajar dengan metode pembelajaran, mungkin dengan diskusi, yang ini mungkin dengan cara menggunakan video gitu ya, langsung gitu kan. Ada konten, ada proyek juga gitu kan. Jadi memang harus kita ikutin. Jadi jangan murid, anak-anak belajar semua kita sama ratakan, itu tidak bisa. Karena anak itu merupakan keunikan ya, siswa unik ya. Anak-anak itu unik, beragam, beraneka ragam karakteristik yang harus kita ketahui sebagai wali kelasnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan murid yang satu dengan yang lain itu sama. Kemampuannya pun harus kita pilah-pilah. Jadi murid tersebut pun akan melakukan pembelajaran dengan senang hati, karena apa yang dia inginkan itu ada ya. Apa yang dia inginkan itu bisa. Seperti itu. Lalu kesenangan, kebutuhan yang membuat seseorang ingin melakukan hal-hal menyenangkan. Belajar sambil bermain boleh? Boleh, siapa bilang tidak boleh. Kita menggunakan metode pembelajaran seperti metode jigsaw, itu juga bisa. Anak belajar sambil bermain. Kita menggunakan kartu ya kan, bermain kartu di kelas. Padahal itu bermain kartu itu kartu bilangan. Ini belajar matematika dia oke. Bermain juga, bermain kartu juga oke. Jadi pembelajaran itu menyenangkan buat mereka. Next. Posisi kontrol restitusi. Lanjut. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5 ya teman-teman hebat. Yang pertama penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, ada baiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk diri sendiri sehingga tercipta identitas positif. Jadi
waktu kemarin saya ingin sedikit bercerita ya. Murid saya sering kesiangan, terlambat. Baru udah masuk siang, masuk jam 11 tapi tetap aja terlambat. Sudah beberapa kali, akhirnya saya lakukan dengan menggunakan segitiga revolusi ya. Saya sebagai manajer, jadi ada variasi nanti di materi kita nanti akan ada ya. Jadi mungkin nanti guru-guru pada saat menemukan kasus di kelas, kita bisa menggunakan kasus tersebut dengan segitiga diskusi. Jadi udah nggak zaman lagi guru manggil marah-marah mencap-mencap anak muridnya. Jadi tidak seperti itu ya. Kita lakukan pendekatan terhadap siswa dari hati ke hati. Insya Allah siswa kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan mereka akan sadar, menyadarkan diri juga. Mereka akan sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu salah ya. Jadi ingin menanamkan suatu kesadaran juga Bu ya, budaya positif itu. Baik, lanjut. Keyakinan kelas. Siapa yang tahu teman-teman hebat? Keyakinan kelas, ada yang bisa jawab? Keyakinan kelas. Ya Bu Irma. Kalau menurut saya sih keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Irma. Ya, keyakinan kelas. Next, coba kita lihat lagi. Pada saat guru masuk kelas, tahun ajaran baru biasanya ya, itu guru bersama siswa duduk bareng. Ya, kita duduk bareng di kelas. Kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang dimana keyakinan kelas itu disepakati oleh peserta didik. Jangan hanya bilang iya sepakat tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu setiap kelasnya sudah ada kan keyakinan kelasnya ya? Ada ya? Bu Ripa sudah ada Bu Ripa? Ada. Oke baik. Jadi memang keyakinan kelas itu harus ada ya pada setiap kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi buatlah suatu keyakinan kelas yang mudah dipahami, mudah dimengerti, ya setiap peserta didik paham dan mengerti dari keyakinan kelas tersebut. Next. Nah, di sini kita ketemu segitiga restitusi. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Next lagi Bu Nabila. Oke baik, di sini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan serta menstabilkan identitas. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ya yang dijalankan guru atau orang tua. Waktu kemarin saya mengundang wali murid ya, kelas saya, kita duduk bareng bersama dengan wali murid, dengan siswanya juga. Kita membuat keyakinan kelas tadi ya, yang dimana disepakati oleh wali murid tersebut. Jadi jangan sampai kita buat sendiri, jangan. Memang yang mau belajar guru doang, dikenalkan murid juga. Jadi intinya kita harus membuat kesepakatan dulu nih ya. Misalkan keyakinan kelasnya datang sekolah terlambat anak murid itu, padahal di keyakinan kelasnya ada datang tepat waktu atau disiplin waktu misalkan. Nah udah jelas-jelas anak tersebut salah, kita panggil anak itu. Kalau orang tuanya terima anak itu dipanggil, kalau tidak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi apa? Keributan mungkin antara wali murid dengan guru kelas. Ya, akan ada cekcok tuh nanti. Tapi di sini kita harus menghindari hal tersebut. Ya, kita hindarkan hal tersebut. Walaupun misalkan orang tuanya tidak terima dengan apa yang anaknya lakukan, kita berusaha menjadi manajer juga ke guru. Ya, kita cari solusinya bagaimana. Jangan sampai guru dengan wali murid itu beradu pendapat, padahal sudah jelas-jelas keyakinan kelas itu yang buat siapa kan gitu. Makanya keyakinan kelas itu yang buat wali murid sepakati oleh bersama guru dan murid-muridnya juga.
Jadi pada saat kita melakukan atau murid melakukan kesalahan, kita akan memvalidasi dulu tindakan yang salah anak itu. Ya, kita tanya baik-baik, kenapa kamu terlambat, misalnya gitu. Nanti anak akan membuat sebuah alasan. Saya terlambat karena malam main game terus ketiduran. Saya nggak belajar juga. Tuh. Besok paginya dibangunin sama orang tuanya, katanya susah dibangunin. Akhirnya apa? Terlambatlah datang ke sekolah. Kita pertama sebagai guru memvalidasi dulu, ya kan? Baru menstabilkan identitas tadi yang kedua tuh, ya. Menstabilkan identitas, mengapa gitu kan? Nanti anak akan menjawab mengapa anak tersebut bisa berangkat kesiangan seperti itu. Kita tanyakan keyakinan. Pada saat itu kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, apa yang kamu ingat? Datang tepat waktu. Terus kamu tadi datang bagaimana? Aku kesiangan Bu Guru. Berarti kamu tidak apa? Kamu tidak memakai keyakinan kelas ini. Kamu tidak bertanggung jawab. Harusnya kan bertanggung jawab. Karena kan yang buat kan mereka. Ya guru hanya menyetujui saja, gitu. Ya, jadi kita harus sama orang tua itu bekerja sama. Kita guru sebagai orang tua anak-anak di sekolah, orang tua sebagai orang tua mereka pun di rumah. Kita bertanggung jawab juga atas anak-anak dan bekerja sama, saling berkolaborasi ya tentang peserta didik. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua begini begitu, gitu kan? Nanti kita mau kita disalahkan oleh orang tua. Bu Guru sih begini begitu lagi kan gitu. Kita di sini tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Di sini kita cari solusi bagaimana caranya untuk anak kedepannya tidak berangkat kesiangan lagi, gitu ya. Kita cari solusi bersama. Next, tahapan segitiga restitusi nih. Tadi yang menstabilkan sudah ya. Di sini ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan pasti ada ya pada saat proses pembelajaran itu ada sebuah kesalahan. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dari yang tadinya anak dia salah, dia akhirnya mengakui dan sadar diri bahwasanya apa yang dilakukan salah. Saya terlambat Bu, saya akui saya salah. Dan ke depannya ya dengan menggunakan segitiga ini mereka akan menemukan identitas sukses. Mereka apa? Sudah tidak melakukan hal demikian seperti itu. Dan mereka juga berpikir, oh tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Jadi hukumannya apa? Ya hanya bertanggung jawab seperti itu. Jadi kita tidak memberikan hukuman atau sanksi-sanksi. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kadang-kadang di kelas ada juga tuh murid berantem. Ada nggak Bapak Ibu yang berantem? Ada ya berantem. Itu bagaimana sih sebagai wali kelas? Melakukan segitiga restitusi nggak? Yang tadi? Iya. Yang tadi ya, udah pasti. Dengan adanya ini tadi menstabilkan identitas, berdasarkan tindakan salah, menanyakan keyakinan. Mungkin ada keyakinan kelas tidak boleh bertengkar dengan teman. Itu termasuk masuk ke keyakinan kelas. Nah, siswa yang melakukan pelanggaran tersebut bagaimana nih? Kita lakukan ini. Kita stabilkan identitas, kita validasi, dan terakhir menanyakan keyakinan mereka. Dan murid akan diberi pertanyaan juga yang bermakna menunjukkan motivasi secara eksplisit. Mampu mengaitkan keyakinan kita tidak akan salah. Anak-anak, apakah besok kamu akan terlambat lagi? Tidak Bu, saya tidak akan mengulang lagi. Baik, berarti kamu harus tidurnya nggak boleh malam-malam. Tidurnya harus sore-sore, jangan malam jam 10 sudah belum tidur. Nah itu seperti itu. Berikan suatu pertanyaan kepada siswa. Next. Nah di sini ada pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Pada saat pembelajaran baru kemarin, kebetulan saya wali kelas 2B membuat keyakinan bersama wali murid dan juga peserta didik. Ya, yang pertama di sini itu yang membuat mereka, bukan saya. Ya, jadi datang tepat waktu, berkata jujur, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ketertiban kelas, menghargai pendapat teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata kasar,
selalu menjaga kebersihan dan kerapian di kelas. Alhamdulillah, setelah adanya keyakinan kelas ini, di kelas saya tidak ada lagi murid yang kesiangan. Tidak ada lagi. Terus tidak ada lagi anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ya, saya selalu tiap hari mengingatkan mereka, buang sampah pada tempatnya. Nah, kita jaga kebersihan kelas ini karena kelas ini milik kita. Kalau kelasnya bersih, kita juga akan sehat. Seperti itu. Ya, tidak boleh berkata kasar juga dengan teman. Ya, jangan dengan teman kita sebagai pendidik juga jangan sampai melakukan hal demikian. Kita bisa mengajarkan mereka. Anak-anak tidak boleh berkata kasar. Ternyata guru tersebut melanggar, berkata kasar, ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Kita bilang, kamu nakal banget sih, kamu bandel banget sih. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Yang ada di pemikiran anak selalu saya anak nakal, saya anak bandel. Selalu dia, mindset dia akan seperti itu. Ya, karena sudah dicek sama gurunya, kamu anak nakal, kamu dasar bandel. Selalu itu. Jadi mindsetnya yang ada di pemikiran dia negatif, bukan positif. Jadi jangan seperti itu. Kalaupun kita sebagai guru mempunyai kesalahan, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kita jangan lupa memberi apa? Kita meminta maaf. Kita jangan malu dengan murid-murid kita untuk meminta maaf. Tetap kita melakukan hal demikian. Kita sudah menggebrak meja. Mungkin ada yang kaget, ya, ada yang kaget, nangis, seperti itu. Kita minta maaf, nah, ibu tadi pasan, gitu kan. Tadi ibu udah hilang emosi ibu, jadi lepas kontrol, jadi ibu pukul meja sehingga yang lain kena juga imbasnya, gitu kan. Yang lagi nulis sampai kaget. Gitu. Jadi kita jangan merasa diri kita malu untuk meminta maaf kepada peserta didik kita. Kita mengajarkan hal-hal kebajikan. Apa yang kita lakukan salah, ya kita minta maaf. Seperti itu. Ya, next. Terima kasih untuk teman-teman hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, para teman-teman hebat, guru Tangerang 4. Mungkin barusan saya sudah memaparkan tentang budaya positif ya, tentang diseminasi budaya positif. Mungkin ada yang mau bertanya dari tayangan tersebut, dari paparan yang barusan saya sudah paparkan kepada teman-teman semua. Bu Mega, Bertanya boleh Bu? boleh. Pertanyaan ke saya, Ibu Mega Trisnawati, guru kelas 1. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menerapkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ya. Ya, Oke, terima baik. kasih. Baik Bu Mega, terima kasih pertanyaannya. Coba, tadi kan saya sudah memaparkan tentang keyakinan kelas juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab dulu tentang keyakinan kelas? Tadi Bu Mega bertanya bagaimana sih cara menerapkan keyakinan kelas. Tentunya cara yang pertama ya yang harus kita lakukan kerjasama kita. Kerjasama dulu. Jangan kita main buat sendiri keyakinan kelas. Jangan merasa diri kita, oh saya wali kelas, saya punya kebebasan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kita di sini bekerja sama dulu. Kita undang wali murid. Yang pertama kita undang wali murid, kita duduk bareng, kita lakukan diskusi di kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas. Apakah mereka semua setuju? Yang namanya wali murid itu kan banyak, nggak mungkin cuma 1-2 orang. Dari sekian siswa atau dari sekian wali murid, pasti mereka ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin yang rumahnya jauh tidak setuju, datang tepat waktu, dia berpikir pasti saya datangnya kesiangan lagi besok, seperti itu. Makanya di sini, bagaimana sih cara menerapkannya? Itu tadi kerjasama dulu yang baik, ya Bu Mega ya. Jadi kita panggil orang tua, kita adakan rapat kecil, diskusi kecil dengan wali murid, seperti itu. Jadi terciptalah nanti kolaborasi antara wali murid dan wali kelas dan juga anak-anak peserta didik. Adanya kolaborasi ini, saya rasa belajar juga kita enak, nyaman ya di kelas. Mungkin itu saja. Ada lagi yang bertanya? Ya, Miss Anggi mau bertanya? Ya Miss Anggi,
Jadi kan untuk penerapan segitiga restitusi, kalau misalkan kita sudah berusaha sebagai guru menerapkan segitiga restitusi itu ke anak murid kita yang memang bermasalah, tapi ternyata hasilnya masih sama Bu, anak kita masih bermasalah. Solusinya bagaimana? Baik, terima kasih Miss Anggi atas pertanyaannya. Bagus juga nih Miss Anggi ya. Jadi pertanyaan dari Miss Anggi itu, guru sudah melakukan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah, itu ya Miss Anggi ya. Sudah diberikan suatu solusi mungkin dari guru tersebut, tapi hasilnya tidak ada. Bagaimana sih untuk menerapkannya agar anak tersebut bisa berubah seperti itu ya? Yang pertama, langkah pertama kita lakukan pendekatan internal dulu terhadap siswa. Mengapa demikian? Kita lakukan internal dulu, pendekatan dari hati ke hati. Kita tanya baik-baik, kita tanya pelan-pelan anak tersebut, ya. Terus ternyata anak itu mungkin bercerita, ya, dia akan menceritakan. Anak itu misalkan datangnya terlambat dengan alasan saya membantu orang tua dulu, Bu. Membantu orang tua di rumah. Ngapain kamu bantu orang tua? Nyuci. Terus apa lagi? Nyapu. Jadi saya kesiangan. Itu kan namanya kan suatu permasalahan ya yang terjadi. Lalu kita sudah tahu nih, kita sudah bertanya, kita sudah lakukan pendekatan ke anak tersebut. Kita cari tahu lagi, visit ke rumahnya. Kita visit ke rumahnya, kita cari tahu ada apa sih dalam keluarga anak ini sehingga anak ini misalkan sering terlambat atau sering nyontek atau sering bertengkar, perilakunya kurang baik. Kita visit rumahnya Bapak Ibu, kita cari tahu. Kita jangan cuma hanya gembar-gembor mulut sendiri gitu, tapi nggak ada solusinya gitu kan. Kita juga bisa ke teman-teman sejawat kita ya, ke teman-teman guru-guru juga, mungkin ada solusi. Inilah yang dikatakan kita bisa berkolaborasi mencari solusi ya kan. Jadi kita punya permasalahan di kelas dengan murid kita bisa tanya sama teman kita, bagaimana ya Bu, murid saya begini-begini. Coba adakan pendekatan dulu dengan siswa. Kita tanya baik-baik. Mungkin sama guru kelasnya, mungkin dia takut. Coba guru yang lain boleh tanya pelan-pelan. Akhirnya benar dengan guru yang lain, anak itu buka mulut, dia bercerita. Itu kan solusi namanya. Nah, kalau misalkan solusi itu tidak dapat juga, kita datangin rumahnya, kita cari tahu informasi. Kita nanya murid-murid udah mau Bu begini begitu misalkan. Mamanya emang kalau anaknya tidur malam juga diam aja. Mama juga suka nongkrong di jalan misalkan, ngapain jualan misalkan gitu. Akhirnya kita penasaran apa sih yang barusan dikatakan oleh murid yang lain. Kita datangin ke rumah, kita visit, kita cari tahu permasalahannya apa. Ternyata anak tersebut ikutin mamanya jualan di pinggir jalan, mamanya jualan. Anak itu ngikutin mamanya, pulangnya malam, jam 1 malam, akhirnya kurang tidur dong pastinya. Nah inilah yang dikatakan tadi. Kita awalnya bingung, permasalahan ini bagaimana ya, seperti tadi yang tadi Miss Anggi bilang udah dipanggil masih begitu aja gitu kan. Terus kalau misalkan anak itu hiperaktif, kita juga bisa visit ke rumahnya. Udah setelah kita melakukan pendekatan dengan wali kelas tidak ketemu solusinya, akhirnya manggil guru bimbingan konseling atau teman-teman yang lain ya, dan kita tanya dari hati ke hati anak tersebut ya, biar dia itu apa, berkata jujur tentang dirinya. Bahwasanya dia tuh begini gitu. Saya tuh Bu di rumah begini Bu gitu kan. Ini udah kita ketemu lah titik di situ permasalahannya, kita cari solusinya. Kita bilang ke orang tuanya, "Ma, ini kan Mama jualan, kalau bisa anaknya nggak usah ikut. Jadi biar istirahat di rumah anaknya. Jangan mamanya jual sampai jam 1 malam, anaknya juga ikut-ikutan sampai jam 1 malam." Jadi jangan seperti itu. Kita cari solusi. Tidak mungkin sebuah permasalahan tidak ada jalan keluarnya atau solusinya. Pasti insya Allah ada jalan keluarnya. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya, Miss Anggi. Ada lagi? Oke, baik. Teman-teman hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dalam pemaparan saya hari ini di diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Saya Fethi Fitriati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu Sensi atas pencerahannya buat kita ya. Sangat menginspirasi menurut saya tentang budaya positif ini, karena memang kita sebagai guru kalau belajar yang tadi dituntut untuk lebih bersabar atas karakter siswa sekarang, karena memang peserta didik itu kan berbeda dengan zaman kita dahulu ketika belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin saya dapat ambil kesimpulan atas diseminasi yang sudah Ibu Fitri lakukan, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang mendukung murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan budaya positif juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa, sehingga motivasi siswa untuk belajar lebih bersemangat lagi dan juga memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa. Tujuan pembangunan budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak seperti yang kita tahu dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah itu juga perlu kolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah, guru, kepala sekolah, peserta didik, dan juga semua stakeholder yang ada di dalamnya. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pembawa acara, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini dapat berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun terdapat kesalahan dalam ucapan yang saya ucapkan tadi. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resika SPD, guru SD Tangerang 4, mengajar di kelas 6. Saya telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, ada pencerahan buat saya, khususnya untuk menangani anak yang bermasalah. Apabila ada anak yang bermasalah, saya tidak langsung dengan sendirinya akan memberikan sanksi atau bagaimana, tapi kita harus bijak terhadap anak tersebut. Intinya dengan kegiatan diseminasi budaya positif kita lebih baik daripada yang sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istilahnya CGP dengan kelas 11 ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan sukses selalu untuk para calon CGP yang 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.